Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Selamat hari minggu buat kita semua. Untuk hari minggu ini kita masih ibadah online ya, karena kondisi belum memungkinkan kita untuk gereja di sekolah minggu. Tapi gak apa-apa, jangan sedih, karena di setiap minggunya kita tetap bisa ibadah melalui channel YouTube di HKBP Manuel. Udah pada siap ibadah semua kan? Dipersiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik pada hari ini. Jangan lupa disiapin ya. Oke deh, udah pada disiapin kan semuanya Alkitabnya dan hatinya. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Sebelum memulai ibadahnya kita berdoa dulu ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dalam tidur kami semalam dan pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami harapan yang baru dan sukacita yang baru. Tuhan Yesus yang baik, kami pada minggu hari ini ingin beribadah Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu bisa menetap di dalam hati kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati ibadah kami pada hari ini Bapa, biarlah Tuhan yang berkenan atas ibadah ini. Terima kasih Allah Bapa yang baik, amin. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi yang akan dipimpin oleh Bang Simpson. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita akan membacakan epistel yang akan dibacakan oleh Kak Besta. Shalom adik di sekolah minggu. Ya, yang menjadi epistel kita pada hari Minggu ini yaitu ayat bulanan di bulan November yang tertulis di dalam Amos 5 ayat 24. Sekali lagi kakak ulangi, ayat bulanan kita diambil dari Amos 5 ayat 24. Di buku Alkitabnya kita baca bersama-sama. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita baca sekali lagi. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah firman Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil untuk kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Kita nyanyikan ayat 2 ya. Tuhan panggil aku ada, Tuhan panggil aku ada, Tuhan panggil
Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan warta dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Darna. Halo adik-adik, ya Kak Darna mau membawakan pengumuman dan doa syafaat. Iya, didengarkan ya. Iya, untuk pengumuman pertama, adik-adik kita masih kebaktian sekolah minggu secara online di rumahnya masing-masing ya. Walaupun kita kebaktiannya di rumahnya masing-masing, adik-adik harus tetap semangat dan penuh sukacita dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu. Iya, untuk pengumuman kedua, yaitu tugas kreativitas. Tugas kreativitas minggu ini yaitu mengucapkan 5 hukum Taurat. Ayo, ada berapa hukum Taurat? Iya, ada 10. Secara kita udah lama ya tidak mengucapkannya secara bersama-sama. Jadi, untuk mengingat kembali hukum Taurat, tugasnya mengucapkan 5 hukum Taurat, yaitu hukum Taurat pertama sampai yang kelima. Jadi, tugasnya bisa dikirim ke grup orang tua sekolah minggu atau ke guru-guru sekolah minggu. Jadi, untuk 3 orang yang tercepat dalam mengirimkan tugasnya akan mendapatkan hadiah. Ingat ya, 3 orang tercepat. Iya, itu saja pengumuman kita. Kita mau berdoa. Iya, diambil sikapnya. Yuk, kita berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya. Ayo, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau menjaga kami sepanjang malam hingga pagi hari ini kami dapat bangun dan dapat melakukan kebaktian sekolah minggu. Tuhan, terima kasih nafas kehidupan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, di pagi hari ini kami ingin memulai memohon berkat-Mu ya Bapa. Berkati kebaktian sekolah minggu kami ini Tuhan. Biarlah kebaktian sekolah minggu ini menjadi Firman-Mu memperdalam iman kami, baik pribadi maupun lepas pribadi. Tuhan, kami juga mau berdoa, Tuhan, terkhusus untuk adik-adik sekolah minggu, Tuhan. Biarlah adik-adik sekolah minggu Engkau berkati, Engkau melindungi dan menjaga, Tuhan. Tuhan berkati segala aktivitas mereka, baik pendidikan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan. Mereka memiliki cita-cita ya Tuhan. Tuhan, Engkau dengarkan doa dan pengharapan mereka. Cita-cita mereka Engkau dengar ya Bapa, agar tercapai di suatu saat nanti ya Bapa. Tuhan, biarlah tumbuh kembang adik-adik sekolah minggu ini menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik, yang patuh kepada orang tuanya, membanggakan kedua orang tuanya, dan menjadi berkat di sekelilingnya ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan adik-adik sekolah minggu hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kedua orang tua kami Tuhan. Tuhan, beri kedua orang tua kami kesehatan, sukacita di dalam kehidupan mereka. Berkati segala pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar melalui pekerjaan itu orang tua kami mendapat rezeki, mendapatkan berkat untuk kesejahteraan kami keluarganya ya Bapa. Tuhan, kami serahkan juga kedua orang tua kami hanya ke dalam perlindungan-Mu saja ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kami guru-guru sekolah minggu penuh sukacita juga melayani anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terlebih untuk melayani diri-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan kehidupan guru-guru sekolah minggu, apapun harapan yang menjadi keinginan guru-guru sekolah minggu, Engkau dengar ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara ini, dunia ini ya Tuhan.
Tuhan, biarlah kami lepas dari pandemi ini, biar kami mau bersosialisasi kembali, kebaktian sekolah minggu kembali secara langsung, bersekolah lagi Tuhan. Biarlah kami mampu melewati segala problema yang kami hadapi ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau selalu melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan. Biar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk melewati ini semua ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Inang Bible Flow. Biarlah firman-Mu menjadi dasar iman kami ya Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi pedoman kehidupan kami, tuntunan kami ya Bapa. Firman-Mu melingkupi hati dan pikiran kami. Biar Roh Kudus-Mu itu masuk ke hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi berkat sekeliling kami. Tuhan, Engkau yang mendengarkan, Engkau yang menjadi tuntunan kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah manusia yang berdosa. Tuhan, kiranya Engkau menghapus dosa-dosa kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Kau berikan tidak terhalang oleh karenanya Tuhan. Tuhan, kami serahkan kebaktian ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita nyanyikan naik dua ya. Songo naik nama Bordamena, songo naik nama Bordamena, songo naik nama Bordamena di Rohakon. Songo naik nama Bordamena, songo naik nama Bordamena, songo naik nama Bordamena di Rohakon. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Inang Bibel. Persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita memasuki bulan November, minggu yang ketiga. Dan minggu ini hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih Yesus, kami ucapkan kepadamu, di mana Tuhan masih memperkenankan kami untuk menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di sorga. Amin. Nah adik-adik, kita mau membaca firman Tuhan yang tertulis dalam
Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Begitulah firman Tuhan. Nah, adik-adik, manusia sering membuat perbedaan. Kamu orangnya yang suka marah, kamu orangnya malas, kamu pendek, kamu tinggi, kamu nakal, kamu baik. Nah, firman Tuhan pada minggu ini mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang lain. Artinya selama ia mau percaya, rajin ke gereja, berdoa, pasti Tuhan berkenan atas hidupnya. Inang mau memberi contoh seperti jari-jari kita ini. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol. Ini berbeda. Tetapi kalau dia berbeda-beda, tidak ada gunanya. Tidak bisa mengangkat Alkitab. 3 jari-jari juga tidak bisa mengangkat. Tapi kalau sama-sama bisa berguna, bermanfaat untuk mengangkat Alkitab, memacu, membaca Alkitab. Nah, demikianlah Tuhan kita, Dia tidak melihat perbedaan selama Dia mau bersatu. Takut akan Tuhan, apalagi anak-anak yang rajin menghafal ayat-ayat Alkitab, menari, bernyanyi, berdoa, dan lain sebagainya. Nah, karena itu semuanya di hadapan Tuhan itu sama. Yang kecil, yang besar, yang keriting rambutnya, yang lurus rambutnya, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Seperti dikatakan di ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dikatakan ayat 35 itu setiap orang dari bangsa manapun, kulit putih, kulit hitam, dan lain sebagainya, sama di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, jangan kita selalu membeda-bedakan teman kita. Inilah yang harus ku kawani,
karena dia orang kaya, karena dia orang miskin, disisihkan atau dijauhkan dari pertemanan mereka. Tuhan Yesus tidak suka melihat orang seperti itu. Tuhan Yesus suka melihat orang-orang yang takut akan Dia dan senang melihat anak-anak yang semuanya ditemani temannya, baik suku apapun itu, karena sama-sama kita ciptaan Tuhan yang diberikan Tuhan berkatnya dan diberikan Tuhan segala-galanya bagi kita. Diberikan Tuhan sinar matahari kepada orang miskin, dan juga kepada kita juga diberikan cahaya matahari yang begitu baik. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami panjatkan kepadamu. Di pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu. Jangan ada Tuhan di antara anak-anak sekolah minggu yang membeda-bedakan apa itu di dalam kehidupan manusia, kaya atau miskin, kecil atau besar, tua atau muda. Semuanya itu di hadapan-Mu Tuhan, sama dan ciptaan-Mu. Engkau berikan kepada orang miskin matahari. Engkau berikan juga matahari kepada orang yang kaya. Karena itu semuanya adalah ciptaan-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita ulang lagunya ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala